Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent keempat, dan saya akan membawakan renungan yang diambil berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 55. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Johann Sebastian Bach adalah seorang komponis asal Jerman yang terkenal dengan karya-karya monumentalnya. Di masa akhir hidupnya, Bach menetap di Leipzig bekerja sebagai Kapellmeister atau pemimpin paduan suara di sebuah gereja Thomaskulle. Di sana, Bach berkarya dengan sangat luar biasa. Selama 5 tahun penuh, ia mengabdi di gereja, menulis musik-musik gereja. Pernah dalam setahun, ia menulis 59 karya musik. Karya-karyanya kemudian dinyanyikan di setiap hari Minggu dalam ibadah gereja. Karya masterpiece-nya dikumandangkan pertama kali pada hari Natal 25 Desember tahun 1723. Dinyanyikan oleh orkestra kecil dengan 4 suara dan solois. Itulah The Magnificat, yang kemudian menjadi salah satu lagu bagian dari liturgi gereja hingga sekarang ini, terutama untuk gereja Katolik. The Magnificat, atau juga dikenal dengan The Song of Mary, diangkat dari nyanyian pujian Maria yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55. Isi nyanyian itu sebetulnya tidaklah baru. Dalam Perjanjian Lama, Hana menyerukan pujian yang hampir sama setelah dia melahirkan Samuel, yang terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 10. Lalu mengapa nyanyian pujian Maria atau The Magnificat menjadi penting? Begini kisahnya. Suatu hari di bulan ke-6, Maria tiba-tiba dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Kunjungan dadakan ini tentu saja membuat Maria bertanya-tanya. Apalagi sapaan malaikat kepadanya bukan selamat siang atau selamat malam, tapi salam. Maknanya sama dengan bersukacitalah. Belum sempat kebingungannya sirna, sang malaikat kemudian menyampaikan pesan Allah untuknya. Pesan yang kemudian mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Mulai detik itu, hidup Maria tidak sama lagi. Ia terhisap ke dalam karya rencana Allah untuk seluruh umat manusia. Namun ketika mendengar pesan itu dari malaikat, Maria tentu saja bingung. Ia akan mengandung, itu peristiwa besar. Bagaimana itu bisa terjadi sedangkan ia belum bersuami? Itulah pertanyaan Maria kepada malaikat. Walaupun pertanyaannya itu tidak terjawab, toh Maria tetap mengambil keputusan yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia katakan tanpa berbantah-bantah. Maria tentunya sadar betul tantangan yang akan dihadapinya dengan keputusan itu. Ia akan berhadapan dengan pandangan heran orang tuanya. Ia harus menjelaskan semuanya kepada Yusuf tunangannya. Ia juga harus menghadapi berbagai pertanyaan mengapa dari orang-orang sekampungnya. Kehamilan selalu membawa kesukacitaan, tetapi wanita hamil sebelum menikah tentu bukanlah berita bahagia. Belum juga resiko besar berhadapan dengan hukum agama Yahudi yang sangat membenci wanita cemar. Ia akan dianggap tidak setia, berkhianat kepada tunangannya, mempermalukan keluarga dan agamanya. Wanita yang demikian, hukumannya adalah dirajam dengan batu. Ini dapat kita baca dalam Ulangan pasal 20 ayat 20. Maria bukan tidak tahu konsekuensi ini, tapi ia tidak mundur. Maria yakin jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka akan terjadi. Sebagai hamba Tuhan, Maria berserah pada kehendak Tuannya. Oleh orang yang sedang menghadapi pergumulan sedemikian beratlah
The Magnificat itu dikumandangkan. Nyanyian pujian dan syukur itu keluar dari mulut Maria yang sedang bergulat dengan berbagai masalah dan persoalan hidup. Disinilah letak mengapa The Magnificat atau Song of Mary itu menjadi sangat penting. Isinya sangat luar biasa. Pertama, bahwa dalam keadaan berat dan sangat sulit pun Maria tidak kekurangan rasa syukur. Masalah dan tantangan tidak dijadikan alasan untuk berhenti bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak membuat rasa hormat Maria kepada Allah berkurang, apalagi hilang. Hidup tidak mungkin lepas dari masalah. Ada saja, kecil maupun besar, tidak selalu mulus. Ada saat di mana jalan di depan kita berliku tajam, bertabur onak duri dengan 1001 jurang persoalan. Kabut tebal menyelimuti, langkah kita pun tidak tentu arahnya. Bahkan tidak jarang masalah itu datang bertubi-tubi, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, patah kaki pula. Sungguh tidak tertanggungkan. Dalam keadaan seperti ini, lebih mudah bagi kita untuk berkeluh kesah daripada bersyukur. Fokus pikiran kita akan lebih terarah pada berbagai masalah yang menerpa kita daripada kasih Allah yang tercurah. Namun, betapapun kelam dan seram hidup ini, bila kita hadapi semua itu dengan iman, maka akan selalu ada ruang untuk memanjatkan syukur dan pujian kepada Allah, seperti Maria yang bernyanyi, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Yang kedua, bahwa Maria sungguh rendah hati. Ia sungguh sadar betapa kecil dirinya dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Maria tahu diri. Ia tidak menjadi sombong karena menjadi orang yang dipilih Allah untuk mengemban tugas terhormat menjadi bunda dari Sang Mesias. Tugas istimewa itu oleh Maria kemudian tidak dijadikan alasan untuk menganggap dirinya hebat. Seseorang yang menerima tugas istimewa tidak jarang lantas merasa diri superior, menepuk dada, sombong, lupa bahwa betapapun ia hanyalah pengemban tugas, sementara pujian dan kebesaran tetap harus menjadi milik sang pemberi tugas. Dan yang berbahaya, kesombongan dapat membuat kita lalai. Itu bisa menjadi awal bencana, seperti dikatakan oleh penulis Amsal dalam Amsal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Yang ketiga, bahwa Maria sungguh menyerahkan diri secara penuh dan utuh kepada Allah. Maria percaya betul bahwa Allah yang disembahnya itu tidak akan mengecewakan dirinya. Kasih dan kuasanya tidak terbatas melampaui segala perhitungan akal manusia. Yang ia lakukan hanyalah berjalan dengan iman tanpa pamrih. Hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Yang kita harapkan kadang malah tidak terjadi. Sebaliknya, yang tidak kita inginkan justru terjadi. Kehendak kita tidak selalu seiring dan sejalan dengan kehendak Allah, bahkan tidak jarang malah bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bersikaplah seperti Maria, berserah sebulat-bulatnya kepada kehendaknya. Segala risiko yang membayang di depan mata tidak membatalkan kehendak untuk tetap menyandarkan diri kepada kuasa dan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.